Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu jadi aplikasi ini user passwordnya itu sama dengan user password PIC unit eselon 2 atau PIC Kanwil dan PIC KPPN. Jadi sudah ada di user password sebelumnya. Jadi kalaupun ganti user password ya ganti user passwordnya di aplikasi training. Nah di sini untuk masuk ke modul LO itu, jadi di beranda aplikasi training ini di halaman depan itu nggak usah login dulu. Jadi ada di sini nih keterangan survei atau LO, klik di sini. Ini kita klik. Kenapa? Karena ini beda server. Jadi server aplikasi training yang lama dan ini adalah server yang baru. Kenapa? Karena memang dikhususkan karena Bapak Ibu nanti akan banyak melakukan upload dokumen sehingga diperlukan space yang besar. Nah, di sini saya contohkan. Ini saya masuk misalnya sebagai PIC KPPN. Kita login. Nah, pada halaman depan ini akan tampil 10 jenis dokumen gitu yang akan diupload. Hanya saja yang nomor 10 ini, Leader as Learning Participant, itu tidak perlu dilakukan upload. Kenapa? Karena Leader as Participant ini sudah otomatis kita konekkan dengan aplikasi konversi Jamlat, modul Jamlat. Jadi modul Jamlatnya jika sudah terpenuhi, misalnya para leaders atau pejabat di lingkup unit tersebut sudah memenuhi Jamlat sebagai learning participant, itu otomatis masuk ke sini. Dan sebagai informasi bahwa setiap data itu akan di-load misalnya dari data Jamlat konversi ataupun data CNC, karena kita di sini ngambil dua data dari modul yang bersilangan, yaitu modul CNC dan modul konversi. Itu penarikan datanya tiap 24 jam sekali, yaitu tiap jam 12 malam. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan update pada Jamlat konversi siang, itu baru bisa kelihatan setelah jam 12 malam. Nah, nanti rencana sih kita loadnya itu 2 kali. Cuman saat ini posisinya baru sekali, yaitu tiap jam 12 malam. Nanti rencana kita akan load tiap jam 12 malam dan jam 12 siang. Jadi pagi misalkan sudah diupdate atau melakukan perekaman di Jamlat konversi atau CNC, itu siang sudah bisa kelihatan. Nah, di sini ketika baru masuk, ini sebetulnya ada 2 form utama kalau Bapak Ibu sebagai pengelola kepegawaian, yaitu di sini adalah form untuk upload dan form untuk pengawasan. Jadi ada 2 ini. Kalau kita lihat di menunya, kita sorot view form, ada 2, upload sama ini capaian unit. Kalau kita klik di capaian unit, ini adalah form pengawasan unit tersebut, berapa sih capaian di tiap-tiap tiap-tiap bagian jenis dokumen dan capaian totalnya. Nah, di sini ada penjelasannya. Ada di pengawasan ini ada berapa jumlah yang dokumen yang belum terverifikasi, berapa jumlah dokumen ditolak, leaders tanpa bawahannya berapa, serta capaian-capaian per bagian dokumen, capaian total, serta ada monitoring. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu. Kita masuk dulu ke menu upload dokumen. Nah, di sini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Mas Dhani tadi, jadi dokumen pengetahuan itu, dokumen pengetahuan sendiri ini sebetulnya ada 3 bagian, yaitu dokumen pengetahuannya sendiri yang pertama, yang kedua bukti update dokumen pengetahuannya, terus yang ketiga adalah bukti pemanfaatan. Ini sebetulnya 1 bagian. Nah, jika Bapak Ibu misalnya sudah ada bukti dokumen pengetahuan, itu bisa langsung di-upload di sini. Itu maksimum 2 MB dan dibatasi PDF dan 2 MB. Caranya simple, Bapak Ibu tinggal pilih choose file gitu, dokumen apa yang diupload. Ini saya contoh. Misalnya ini saya contoh, misalnya saya upload.
berhasil. Nah, ini akan muncul dokumen yang telah kita upload tadi dengan keterangan belum diverifikasi. Apabila dokumen tersebut belum diverifikasi, maka dokumen ini misalnya kita cek, oh ini sudah benar. Tapi bila misalnya salah upload, nah misalnya kan kadang kalau dokumen banyak milihnya salah klik, itu masih bisa dihapus selama belum diverifikasi. Jadi bisa dihapus terus diupload ulang. Nah, ini verifikasi oleh ada verifikator di kantor pusat, itu batas maksimal 14 hari setelah upload. Ya secepatnya sih biasanya kawan-kawan akan memverifikasi. Jadi batas maksimal 14 hari. Nah, ini saya misalnya upload lagi bukti dokumen pengetahuan. Ini contoh kedua. Sama. Jadi ini kita bisa mengupload beberapa kali, tapi sebetulnya yang dihitung itu cukup satu sudah cukup gitu. Jadi ada bukti dokumen pengetahuan satu aja sudah dan diverifikasi itu sudah masuk sebagai capaian. Jadi misalnya Bapak Ibu punya 3 dokumen itu bisa diupload semua atau bisa cukup satu aja gitu. Dan jika satu misalnya diverifikasi itu sudah masuk sebagai hitungan. Nah, ini saya contohkan di pengawasannya kalau kita lihat. Karena belum diverifikasi maka capaiannya masih 0. Nanti setelah diverifikasi ini capaiannya akan berubah. Nah, ini keterangannya jumlah dokumen belum diverifikasi 2. Capaiannya masih 0. Kita lanjut aja, misalnya ini saya terusin aja nih dokumen bukti pemanfaatan juga saya sekalian upload. Ini nanti sekalian kita bisa lihat berapa sih capaiannya kalau semuanya sudah diverifikasi. Nah, ini udah 3 yang terupload. Sekarang kita pindah ke self learning. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Dani tadi, kalau self learning ini kalau menurut penjelasannya tadi itu dokumen pemanfaatan kompetensi pengembangan kompetensi individu. Nah, di sini bisa surat keterangan melakukan pengembangan kompetensi individu atau kelompok. Jadi bisa individu, satu orang atau kelompok. Nah, cukup simpel sebetulnya. Kalau ada buktinya tinggal klik ini, ada icon upload dokumen, kita klik. Nah, di sini akan muncul semua nama daftar pegawai aktif di unit tersebut. Jadi pegawai aktif ya Bapak Ibu. Kalau pegawai tugas belajar atau misalnya di sekretariat itu ada dipekerjakan, ditugaskan itu banyak sekali. Itu nggak akan masuk ke sini. Jadi aktif cuti di luar tanggal negara juga tidak akan masuk. Ini misalnya contoh saya upload tiga orang misalnya kebetulan misalnya atau 5 ya 1 2 3 4 5 ada 5 orang yang melakukan self learning. Udah saya tinggal pilih file. Ini keterangan bisa dikosongin aja kalau bisa juga diisi. Tinggal simpan. Nah, ini muncul nama-nama tadi 1 2 3 4 5. Ini juga sama belum diverifikasi. Jadi belum masuk ke hitungan. Nanti masuk hitungan itu capaian setelah semuanya diverifikasi oleh verifikator. Sekarang kita masuk ke bagian structure learning. Jadi nah ini tadi jadi sebetulnya bukan dua komponen modul aplikasi yang beririsan ya, tapi 3 gitu. Jadi modul diklat, terus modul CNC dan modul jamlat konversi. Nah, structure learning ini kebetulan adalah beririsan dengan modul diklat. Jadi diklat yang ada di aplikasi training itu yang melalui pemanggilan unit eselon 2 itu otomatis masuk ke sini. Nah, di sini udah ada daftarnya otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung cari diklat apa yang sudah diikuti di tahun itu, tahun berjalan di triwulan itu. Nah, tinggal di sini udah muncul otomatis. Nah, di sini kalau kita klik ini akan muncul nama siapa sih peserta diklat. Jadi tugas Bapak Ibu tinggal melakukan upload sertifikatnya. Nah, tinggal
upload sertifikatnya. Di sini tinggal pilih. Kalau misalnya banyak, misalnya diklat itu ternyata pesertanya ada 5, udah di sini akan muncul 5. Cuma kebetulan nih cuma 1 gitu ya, munculnya 1. Jadi tinggal saya isi. Kalau smart sertifikat ini nggak wajib diisi ya. Yang wajib tuh tanggal sertifikat diisi. Nah, sama di sini upload file sertifikatnya PDF itu maksimal 3 MB. Nah, misalnya saya upload misalnya tanggalnya tanggal 1, simpan. Nah, ketika saya simpan, ini akan muncul di sebelah kanan yang tadi daftar diklat sini hilang gitu, yang sini. Tadi kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi ada 6 di sini karena saya sudah upload 1. Ini muncul di sini. Kalau kita sorot nih muncul diklatnya. Ini bisa misalnya salah upload, bisa dihapus, upload ulang itu bisa, nggak masalah gitu. Nah, ini contoh lagi misalnya 1 nih yang panjang. Jadi kita lihat benar nggak hilang tadi ya. Nah, ini saya isi tanggal. Nah, ini ya yang tadi hilang, ini masuk ke sini. Ini jadi sekarang antara modul diklat aplikasi training dengan di PBN Open itu sudah link. Jadi diklat yang Bapak Ibu ikutin yang melalui pemanggil yang sudah diverifikasi di Jamlat konversi itu otomatis masuk ke PBN Open, itu bisa Bapak Ibu cek sendiri, jadi nggak usah rekam 2 kali. Nah, ini pun nanti begitu. Jadi sertifikat yang Bapak Ibu upload di sini itu nanti akan kami koneksikan ke PBN Open. Jadi tidak usah upload 2 kali. Jadi nanti otomatis semua gitu. Terus modul yang dokumen yang ke-6 ini dokumen social learning. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, social learning ini adalah mengambil dari data CNC social learning. Jadi pegawai-pegawai yang mengikuti social learning, artinya sebagai coach, bukan sebagai coach-nya ya, tapi sebagai coach-nya. Nah, di sini kalau kita lihat di pengawasan capaian itu sudah ada terisi gitu di sini. Nah, di sini udah ada terisi. Nah, ini sebagai informasi tadi yang structure learning itu, ini akan otomatis membentuk capaian gitu, capaian structure learning. Karena kenapa tidak ada verifikasi kantor pusat? Karena kan yang pengelola kepegawaian itu diberikan mandatori untuk melakukan upload sertifikat. Jadi kita percaya bahwa pengelola kepegawaian di unit vertikal ini benar-benar mengupload sertifikat yang sesuai. Jadi karena tadi misalnya penugasan ada 6, terus sertifikat yang diupload 2, sudah terupload 2, maka otomatis terbentuk capaiannya udah 33,3%. Yang tadi ini penjelasan tambahan. Terus yang capaian social learning tadi yang ngambil dari data CNC, itu kalau misalnya di unit tersebut sudah ada CNC yang berjalan sebagai peserta koci dan itu sudah terverifikasi oleh kantor pusat, maka otomatis akan nambah di sini. Nah, di sini contohnya nih, tadi kan belum merekam apa-apa di sini. Nah, tapi di sini udah ada gitu. Nah, sebetulnya kalau di CNC-nya itu komplit, misalnya setiap pegawai ternyata sudah mengikuti CNC. Nah, di sini bisa 100% dan sudah diverifikasi semua, maka otomatis di sini akan terbentuk 100%. Jadi fokus yang nomor 4 ini sebetulnya lebih ke modul CNC. Jadi modul CNC terverifikasi, tiap pegawai sudah mengikuti CNC misalnya, sudah sebagai coach dan sudah disetujui dan sudah diverifikasi, itu otomatis masuk ke sini. Adapun upload ini sebetulnya untuk tambahan aja, misalnya siapa tahu ada yang belum terekam di CNC, tapi sebaiknya sih melalui CNC saja. Kenapa? Modul CNC supaya tidak terjadi double input gitu.
Jadi lebih baik ini di modul CNC saja sebagai Koci social learning. Terus yang nomor 7 adalah learning while working. Kalau penjelasannya Mas Dani tadi di sini, ini pelaksanaan learning while working ini contohnya laporan magang, action learning pelatihan dan lain-lain. Nah, sama sebetulnya di sini. Nah, pegawai-pegawai yang sudah mengikuti learning working, misalnya kebetulan satu kantor langsung melakukan learning while working, bisa misalnya dokumennya satu, terus pesertanya semua misalnya udah langsung centang aja, terus pilih dokumennya, simpan gitu, upload. Nah, di sini akan muncul. Nah, contohnya misalnya kebetulan separuh ya, misalnya separuh ikut semua, banyak yang ikut. Ini contohnya saya upload di pemanfaatannya misalnya. Saya simpan. Nah, di sini akan muncul, dan ini perlu verifikasi. Jadi yang nggak perlu verifikasi itu hanya structure learning gitu. Kalau ini butuh verifikasi semua. Ini kalau kita lihat di pengawasan capaian learning while working itu belum masuk karena belum diverifikasi. Terus selanjutnya adalah leader as teacher. Nah, di sini leader as teacher adalah pejabat di lingkup unit tersebut sebagai teacher ya, sebagai teacher. Kalau kita lihat penjelasannya, nah di sini misalnya ada undangan ST, kan biasa misalnya ngajar di mana gitu, di pelatihan misalnya, di ngajar sosialisasi di Satker misalnya, di Kanwil kan biasa sering gitu, atau di KPPN juga biasa. Nah, udah tinggal di upload aja. Jadi ini cukup untuk pejabat lingkup tersebut aja, jadi dokumennya. Jadi nggak semua muncul, hanya pejabat lingkup unit tersebut. Misalnya siapa gitu, misalnya Pak Patrat, Pak Wayan, misalnya ngajar gitu. Terus ada dokumen buktinya, saya upload. Nah, sama ini butuh verifikasi juga oleh verifikator kantor pusat. Dan kalau kita lihat ini refresh itu nggak akan masuk sebagai capaian, jadi harus diverifikasi. Terus berikutnya adalah reader as coach. Nah, reader as coach ini ada hubungannya. Kalau tadi yang nomor social learning ini sebagai coach, ini yang as coach ini dia sebagai coach di CNC. Nah, jadi ini sama juga, dia otomatis ngambil data dari modul CNC. Jadi kalau modul CNC-nya sudah terverifikasi, itu otomatis akan masuk ke sini dalam waktu 1x24 jam. Kalau kita lihat, nah di sini di pengawasannya, leader as coach ini sudah ada satu. Ya, karena kalau kemarin kan yang diwajibkan itu para pejabat eselon 3 ya. Nah, mungkin ini udah diverifikasi nih. Nah, ternyata udah masuk satu. Dan leadernya ternyata ada 6 pejabat. Nah, karena yang masuk baru satu, maka perhitungannya ya 1/6, jadi 16,7%. Sebagai tambahan, jadi khusus untuk leader as coach ini, kadang-kadang di KPPN atau Kanwil biasanya ya, itu ada leader yang tidak memiliki bawahan. Misalnya eselon 4 ternyata nggak punya bawahan gitu. Bisa ini direkam di sini. Jadi nanti setelah diverifikasi akan masuk sebagai perhitungan. Jadi misalnya leaders yang tanpa bawahannya ternyata ada satu. Jadi itu akan mengurangi pembagi sehingga bisa menambah persentase capaian leader as coach. Karena ya yang siapa yang di coach kalau nggak ada bawahannya kan. Nah, di sini bisa, tapi untuk leader tanpa bawahan ini juga harus direkam dulu dan diverifikasi dulu. Ini contohnya misalnya ternyata di unit ini ada satu misalnya. Nah, saya rekam pengelola berapa misalnya satu. Keterangan ini bisa di keterangan misalnya siapa gitu, misalnya Pak Budi misalnya.
Ini nanti kawan-kawan di verifikator akan konfirmasi ke unit itu, benar nggak ini Pak Budi ini tidak memiliki bawahan. Jadi nggak bisa, wah biar 100% saya isi-isi aja gitu, nggak. Jadi tetap harus melalui verifikasi dan ada konfirmasi. Ini saya misalnya simpan. Nah di sini lidah tanpa bawaan 1 akan tertera, dan ini keterangannya belum diverifikasi. Kalau saya sorot misalnya Pak Budi misalnya. Nah begitu Bapak Ibu. Kalau ini learning as participant ini, oh iya, apa leader Ascot ini dia otomatis ngambil dari CNC yang ada upload ini. Mana tadi menu uploadnya itu khusus untuk apa namanya pejabat eselon 2 ya, sama eselon 1. Jadi kalau misalnya di unit tersebut tidak ada pejabat eselon 2-nya, ya sudah berarti kosong, tinggal mengandalkan murni dari CNC. Berarti CNC-nya, aplikasi CNC-nya yang modul CNC-nya yang harus diisi 100% gitu dan terverifikasi. Jadi kalau misalnya di KPPN ini nggak perlu upload yang leader Ascot karena nggak ada pejabat eselon 2-nya. Jadi di Kanwil aja, itu pun Kanwil yang memiliki Kakanwil. Kalau nggak ada Kakanwilnya ya juga di sini kosong gitu, nggak akan muncul. Kalau di sekretariat otomatis Pak Ses dan Pak Dirjen di sini. Nah itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat pengawasannya di sini itu karena semua tadi belum terverifikasi, ini belum masuk capaian. Jadi capaiannya masih tetap kecuali tadi yang structure learning karena dia otomatis masuk. Jadi masih 20,91. Nah di sini dokumen yang ternyata belum terverifikasi ada 23. Nah, ini contoh misalnya saya sebagai verifikator, saya masuk sebagai verifikator, biar kita lihat gimana sih nambah capaiannya itu. Ini saya masuk sebagai verifikator misalnya. Nah, ini karena saya masuk sebagai verifikator itu saya bisa ngelihat seluruh unit ya. Karena tadi kita contohnya yang Kanwil Banten. Ini misalnya saya verifikasi. Saya cek misalnya dokumennya, saya cek, oh ternyata udah benar gitu. Misalnya udah benar, ini benar. Nah ini saya juga bisa ngelihat nih. Tadi kan contohnya misalnya KPPN Tangerang. Ini saya bisa ngelihat sebagai verifikator. Nah ini kalau dokumen pengetahuan saya verifikasi dan sudah benar itu masuk capaian, jadi langsung 70 gitu. Dan ternyata misalnya buktinya saya cek lagi benar, saya verifikasi, ternyata benar, sudah masuk, itu akan langsung nambah jadi 80. Ternyata misalnya yang bukti pemanfaatan ini dia salah upload misalnya, ternyata oh saya tolak aja nih, ini salah upload dokumen tidak sesuai misalnya. Nah ini ketika saya ini akan tetap 80 dan di sini ada jumlah dokumen yang ditolak. Ini juga nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu sebagai pengelola kepegawaian. Kalau ada dokumen yang ditolak, Bapak Ibu bisa cek dokumen apa sih yang ditolak di sini. Nah, Bapak Ibu misalnya ada dokumen yang ditolak, terus dicek aja di sini keterangan dokumen tidak sesuai. Ya sudah, kalau dokumen tidak sesuai, misalnya saya sebagai pengelola kepegawaian udah saya upload ulang dokumen yang sesuai. Nah, setelah itu akan diverifikasi ulang, misalnya sudah benar, diterima, maka akan masuk sebagai capaian di sini. Nah, begitu. Jadi kalau ditolak, Bapak Ibu tinggal lihat keterangannya kenapa ditolak. Misalnya, oh salah upload dokumen saya. Jadi kewajiban saya ngupload dokumen yang benar gitu, ngupload ulang. Kayak gitu Bapak Ibu. Terus misalnya saya verifikasi lagi ini self learning. Nah, karena banyak udah saya verifikasi sekaligus misalnya. Tek. Misalnya semuanya saya verifikasi, ternyata udah benar semua.
Nah, udah masuk. Kalau saya refresh self learning, nah ini 17,24 karena tadi kan baru 1 2 3 4 5 dari berapa pegawai? Dari 29 pegawai baru 5 yang masuk. Jadi ini persentasenya masuk ke sini. Kalau structure learning ini udah otomatis. Terus social learning ini juga otomatis dari CNC. Nah, terus learning while working sama tadi nih. Misalnya saya verifikasi juga banyak. Saya verifikasi, oh ternyata ada satu yang misalnya oh ini nggak ada di filenya, ini dia salah klik misalnya. Saya simpan. Nah, ini satu tadi belum diverifikasi. Ini satu misalnya dia salah klik nih, saya tolak aja. Ternyata di dokumen tidak ada namanya. Nama YBS. Kalau kasusnya seperti ini, dokumen tidak ada nama yang bersangkutan, itu artinya Bapak Ibu ya sudah tidak ada kewajiban ngupload ulang karena kan memang salah klik gitu misalnya. Nah, tadi ya. Verifikasi. Nah, ini masuk semua kecuali yang ini. Dokumen ditolak, tidak ada nama yang bersangkutan misalnya. Ya sudah, misalnya namanya ini bisa upload lagi dokumen yang sesuai kalau misalnya memang mau diupload ulang. Nah, kalau kita refresh ini masuk capaiannya karena tadi banyak ya, hampir separuh, maka dia akan besar juga persentasenya. Begitu seterusnya, leader as teacher juga ini misalnya saya verifikasi udah benar. Langsung saya verifikasi. Ketika saya refresh, capaiannya langsung besar ya, karena cuman leaders aja yang dihitung. Bersama ini CNC juga, ini kan otomatis dari CNC. Jadi kalau CNC-nya komplit, ini sebetulnya bisa langsung, misalnya 100%, udah langsung 100. Ini leader as participant ini 100%. Kenapa? Karena mungkin di Jamlat konversi udah terpenuhi ya. Jadi sudah otomatis 100% karena mungkin di Jamlatnya udah benar ya. Udah kan kalau Jamlat konversi itu ada verifikasi juga, jadi nggak perlu kita verifikasi ulang. Jadi otomatis masuk ke sini. Jadi ini udah terpenuhi 100%. Nah, ini capaian totalnya dihitung dari semua 8 komponen ini, komponen perhitungan itu dibagi 8, ini hasilnya segini. Inilah yang jadi capaian di unit Bapak Ibu semua. Karena target triwulan 2 itu 40%. Nah, misalnya seperti ini kondisinya misalnya seperti ini, itu sudah terpenuhi Bapak Ibu. 42 ini udah memenuhi target. Nah, misalnya saya mau print, gimana sih saya print? Kalau saya mau print capaian, ini ada tanda printer di menu pengawasan tadi. Ini saya, dan tanda printer ini hanya akan muncul tanggal 1 sampai 14 di bulan triwulan yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya lewat tanggal 15 itu nggak akan muncul lagi. Nanti tanggal 1 muncul yang triwulan 3 misalnya ini. Karena sekarang masih bulan Juni ya, ini sampai Juli masih muncul. Sampai bulan Juli masih muncul. Karena masih masuk triwulan 2. Kalau saya print, nah inilah yang jadi bukti capaian inisiatif strategis di unit Bapak Ibu. Jadi di sini rinciannya ada. Jadi capaian 1, 2 apa gitu, berapa jumlahnya, dan capaian totalnya berapa. Di sini. Ini Bapak Ibu bisa save, bisa download, save sendiri. Juga di aplikasi sebetulnya dia akan terbentuk otomatis. Nah, misalnya ini saya save sebagai PDF, udah saya download sebagai capaian inisiatif strategis. Ini otomatis juga akan terbentuk file PDF di samping kanan, jadi nggak akan hilang gitu. Jadi dia akan, begitu saya print lagi, dia akan nimpa file sebelumnya sampai tanggal 14. Jadi posisi terakhir itu sampai tanggal 14. Kalau Bapak Ibu sih sebetulnya kewajibannya tuh maksimal tanggal 30 ya. Karena kan verifikasi di kami ini maksimal 2 minggu. Jadi paling enggak tanggal 30 tuh harus sudah selesai semua gitu. Nah, ini dokumen capaian ini akan tersimpan sebagai dokumen capaian inisiatif strategis. Nah, mungkin Bapak Ibu nanya, kan gimana sih saya mau melihat misalnya siapa-siapa pegawai yang belum misalnya melakukan self learning atau belum melakukan learning while working. Nah, di sini ada 2 ikon nih, ada monitoring individu dan monitoring leader. Jadi monitoring individu ini kalau saya klik,
itu akan menampilkan semua pegawai di unit tersebut dan komponen ada 4 komponen ya, soft learning, structured learning, social learning, dan learning while working yang ditampilkan di sini. Jadi kalau sudah oke ini artinya yang bersangkutan udah aman gitu. Nah ini Bapak Ibu nih yang X ini harus ditanya nih, misalnya ini structure learning dikat pelatihan analisis beban kerja, sudah tinggal minta ke yang bersangkutan ininya misalnya sertifikatnya supaya bisa diupload. Kalau sudah diupload ini otomatis jadi oke. Ini juga kalau tanda X itu artinya yang bersangkutan belum memenuhi gitu. Nah ini yang harus diubar nih ya X ini. Dokumen-dokumennya harus dicari nih yang XX ini. Kalau oke ini artinya udah terpenuhi. Begitupun misalnya yang satu tadi monitoring leader. Kalau monitoring leader ini khusus leader di unit tersebut, capaian leadernya. Nah misalnya yang 3 ini leader teacher, leader as coach, sama ini leader as learning participant. Sebetulnya kalau yang terakhir ini itu rata-rata udah masuk ya, karena jumlah konversi rata-rata udah terpenuhi. Dia kan sebetulnya cukup satu dokumen dia akan langsung terpenuhi. Nah ini leader as TNC ini. Nah, di sini baru akan masuk setelah terverifikasi. Tapi kalau di sini dia meskipun belum terverifikasi, di sini akan muncul di sini CNC as coach. Jadi yang bersangkutan sudah melakukan coaching sebagai coach misalnya, dia akan meskipun belum terverifikasi dia akan masuk ke sini. Jadi yang Bapak Ibu ngawasin X ini adalah yang belum sama sekali. Hanya saja yang belum terverifikasi dia belum akan masuk sebagai capaian, karena kan harus ada verifikasi dari kantor pusat dulu. Begitupun leader as teacher. Nah begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja penjelasan dari saya singkat. Kalau misalnya ada pertanyaan, ini Mbak Ciplo ada sesi tanya jawab tidak ini? Sebenarnya nih Mas Hamzah, yang tanya tuh udah banyak ini. Oh banyak ya. Baik. Mas Hamzah jelasinnya singkat, tapi Bapak Ibu kayaknya, wah ini kok ini ya. Tapi sebenarnya sudah ada ya Mas Hamzah, kita juga melampirkan juga nih manual tadi yang dijelaskan tadi oleh Mas Hamzah, mulai dari membuka, siapa yang membuka, pakai user siapa, itu ada ya Mas Hamzah di manual yang telah kita juga upload di tautan bahan LO kali ini ya Mas Hamzah ya. Iya, betul sekali Mbak Ciplo. Jadi petunjuk operasionalnya sebetulnya sudah kami lampirkan juga di tautan di Slido itu tadi, sudah ada di situ. Kalau misalnya kurang jelas bisa dilihat di situ. Baik. Tapi ini juga sudah ada nih dari Slido, ini juga tadi sudah ada beberapa pertanyaan, bahkan ini dari chat juga ada dan sudah beberapa dibantu jawab oleh Mbak Kurnia. Terima kasih nih Mbak Nia. Nah ini ada pertanyaan nih Mas Hamzah. Ya siap. Sebentar, saya pilih. Baik, ini dari KPPN Bitung. Ketika upload ulang dokumen bukti pada aplikasi trading, apakah akan menghapus file yang lama? Dan yang kedua, untuk bukti lebih dari satu dokumen, apakah harus dijadikan satu dokumen terlebih dahulu nanti, Mas Hamzah? Oh baik, terima kasih Mbak Ciplo. Saya jawab dulu. Jadi untuk yang jadi dokumen misalnya dia salah upload, itu sebetulnya kalau dia sadar nih, pertama kali dia sadar, saya cek salah upload, itu Bapak Ibu sebelum terverifikasi itu masih muncul tanda hapusnya. Jadi bisa langsung dihapus, upload ulang gitu. Misalnya Bapak Ibu lagi belum menghapus dokumen yang pertama, itu nggak akan nimpa, jadi dia sebagai history. Nah misalnya Bapak Ibu ternyata ngupload dua dokumen, misalnya yang dokumen pengetahuan 2 dokumen, ternyata yang satu dokumen ini udah benar, udah diverifikasi, yang satu ini misalnya salah, ditolak. Nah itu masuk sebagai capaian Bapak Ibu, udah masuk sebagai capaian gitu. Jadi sebetulnya satu dokumen juga cukup. Bapak Ibu misalnya mau upload 2, 3, dan seterusnya banyak, itu nggak masalah, bisa. Dan akan kami verifikasi semua gitu. Jadi
nggak harus jadi fleksibel sebetulnya aplikasinya. Jadi bisa disatukan asal jangan lebih dari 2 mega ya. Bisa juga misalnya beberapa dokumen pengetahuan, misalnya dokumen pengetahuan, oh ternyata di unit ini ada 3, ternyata dokumen pengetahuannya udah saya upload 1, upload lagi 2, 3, itu bisa. Jadi fleksibel aja gitu, nggak masalah. Oke, baik. Berarti nggak masalah sebenarnya ya Mas Hamzah, dan masih dimungkinkan nih untuk merubah juga ya. Dimungkinkan ya, benar. Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, mendasar juga nih sebenarnya, cuma mungkin butuh penegasan saja nih Mas Hamzah. Dari Kanwil Sulawesi Tenggara nih, untuk input dokumen itu dilakukan oleh masing-masing pegawai atau semuanya itu dilakukan oleh user Subak Kepegawaian nih? Jadi dilakukan oleh pengelola kepegawaian gitu. Jadi silahkan apakah mau jadi satu user itu kan bisa dipakai beberapa orang, apa misalnya didelegasikan ke pelaksana di Subak Kepegawaian itu berapa orang yang input, bisa gitu. Yang jelas jadi yang input itu di pengelola kepegawaiannya gitu. Jadi bukan individu. Baik, berarti di pool ya Mas Hamzah ya, di pool ya, di betul. user Subak Kepegawaian. Contohnya sertifikat itu jadi kan otomatis terhitung karena kita yakin bahwa di pengelola kepegawaian itu sudah benar gitu mengupload dokumen yang benar, kecuali dokumen lain itu butuh verifikasi dari kita gitu. Sebetulnya nggak terlalu banyak kalau misalnya dokumennya itu misalnya dokumen learning while working, satu dokumen banyak nama, kan sebetulnya satu kali upload aja gitu, tidak berkali-kali karena kan dimungkinkan tinggal centang. Jadi nggak kalau KPPN-nya misalnya 20 orang, saya pikir nggak terlalu ini kan, tinggal centang aja berapa orang gitu, satu dokumen udah selesai gitu. Baik. Jadi sebenarnya lebih cepat malah ya di lebih cepat. Mas Hamzah. Juga kalau takutnya kalau individu juga apa ya, lebih beresiko sih sebetulnya gitu. Baik, oke. Nah, ini tadi juga Mas Hamzah kan ini ada juga yang masih menanyakan kok masih belum bisa, ternyata baru bisa tadi juga dibantu jawab oleh Mbak Kurnia nih, Mbak Nia. Memang baru bisa diakses besok ya Mas ya? Iya, besok ini ya? siang kira-kira jam 1 lah. Jam 1 Baik. atau setengah 2. Gitu. Oke, nah ketika nanti kalau misalnya nih saya besok nih udah dibuka bisa, itu berarti sudah bisa ngupload dong Mas Iya, Hamzah? bisa langsung. Bisa ngupload. Bisa langsung. Nah, yang diupload nanti berarti dari data dokumen per Januari ya? Yang iya, sudah betul. ada dikumpulkan dari Januari sampai dengan mungkin saat ini gitu ya Mas Hamzah ya? Betul Mbak, betul sekali. Baik, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan dari Mas Royhul Akbar nih. Ada 2 pertanyaan. Oh, yang pertama mungkin sudah terjawab ya Mas Royhul Akbar. Kemudian dokumen berbagi pengetahuan ini siapa yang upload? Nah, yang kedua, persentasenya bukan jumlah orang tetapi kegunaan atau persentase kegunaan. Mas Hamzah menangkap maksud pertanyaannya tidak? Jadi sebetulnya begini. Jadi kan di dokumen 3 dokumen ini kan ada 3 dokumen dari dokumen pengetahuannya sebetulnya ada 3. Jadi dokumen pengetahuannya sendiri, terus bukti update dokumen pengetahuan dan bukti pemanfaatan. Nah, kalau dokumen pengetahuan ini sudah diupload dan ternyata kita verifikasi sudah betul, itu akan memberikan nilai 70 gitu dari 100, 70%. Nah, jadi kalau benar ini itu sudah 70%. Nah, di sini bukti update dokumen pengetahuan jika diupload dan benar itu akan memberikan nilai 80 gitu. Dan terakhir jika memang ternyata sudah dimanfaatkan dan diupload bukti pemanfaatannya dan sudah betul, itu akan memberikan nilai 100. Jadi ada 3 step sebetulnya khusus untuk dokumen pengetahuan ini. Jadi dokumen pengetahuannya sendiri, terus bukti update sama bukti pemanfaatan. Begitu. Baik. Berarti berjenjang memang ya Mas Hamzah ya? Berjenjang khusus.
persentase khusus untuk yang capaian 1 ini dokumen pengetahuan. Yang lain sih tidak khusus yang capaian 1 ini ada berjenjang itu 3 komponen dokumen. Baik. Khusus Ciplo, untuk capaian. izin bertanya boleh? Oh, dengan Bapak Ade. Silakan Pak Ade. Terima kasih Mbak Ciplo. Mas Hamzah mau tanya Mas. Ya silakan Pak. Ketika saya di Jakarta, saya sudah pernah melakukan kegiatan mentoring. Nah, apakah kegiatan-kegiatan dan bukti dukung itu boleh kami isi kembali di aplikasi training ini atau tidak boleh atau bagaimana Mas Hamzah? Mentoring atau CNC Pak? Mentoring. Saya sebagai mentoring Pak ya, mentor. Oh bukan CNC Pak ya? Bukan. Jadi ya. bisa Pak. Jadi karena perhitungan kami ini setiap komponen ini melekat di individu yang bersangkutan Pak. Ya. Jadi bisa di sana misalnya di unit sebelumnya Bapak ini, terus Bapak misalnya pindah unit nih, bisa yang unit sebelumnya Bapak masukkan ke sini, karena tapi misalnya Bapak udah rekam di unit sebelumnya, itu tetap akan ngikut ke Bapak perhitungannya, akan gitu. tetap ikut, iya Pak. Jadi dia ngikut ke pegawai yang bersangkutan, jadi bukan ikut ke unitnya. Jadi misalnya Pak udah rekam sebelumnya, misalnya di sana itu tetap akan ikut, jadi nggak perlu rekam 2 kali. Tapi di sana misalnya belum Bapak mau rekam sekarang itu juga nggak masalah, gitu direkam sekarang. Jadi nggak masalah Pak, bisa direkam sekarang. Baik, terima kasih Mas Hamzah, Mbak Ciplo, katur nuhun. Sama-sama Pak Ade. Berarti Mas Ade kalau seperti kasusnya Pak, mohon maaf Mas Hamzah, seperti kasusnya Pak Ade ini tadi, kalau misalnya dari sebelumnya di Januari nih, mentoringnya di tempat lain, bukan di unit sekarang, nggak masalah ya? Tapi Nggak tetap masalah, di tahun Pak. 2021 kan ya Mas Hamzah? Iya. Demikian? Iya, yang penting Oke. di tahun yang sama. Kalau tahun 2020 itu udah nggak masuk karena beda tahun anggaran. Oke, siap. Baik. Mohon ditunggu sebentar dari Slido. Kita akan lihat dari Slido. Ini lebih ke pertanyaan implementatif ya. Apa dari, ini kurang tahu dari KPPN mana. Apakah bukti structure learning boleh diupload surat tugas bukan sertifikat? Jadi khusus structure learning itu harus sertifikat gitu. Sertifikat diklat. Baik. Mungkin lebih detailnya nanti juga bisa merujuk ke pedoman yang juga telah kita sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan nih Mas Hamzah, mohon maaf nih, ternyata kita sudah lebih dari pukul 11 Bapak Ibu. Mohon maaf. Terpaksa ini sesinya Mas Hamzah karena masih ada satu sesi lagi. Ini Mas Hamzah, terima kasih sudah berkenan memberikan praktek singkat, dan mungkin misal pun Bapak Ibu masih ada yang belum jelas, jangan khawatir karena semua pertanyaan tetap kami tampung, jangan khawatir, tetap akan kami jawab, nanti akan kami kumpulkan dan akan dijawab oleh Mas Hamzah dan tim gitu ya Mas Hamzah ya, kami kumpulkan juga. Terima kasih banget nih Mas Hamzah atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Hamzah.